Salam Nusantara. Salam Nusantara. Terima kasih sahabat Oponus yang telah bergabung dengan channel kami. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu pendekar politik dari Partai Kebangkitan Nusantara. Seperti kita ketahui, Partai Kebangkitan Nusantara adalah partai paling bungsu. Partai yang hanya dalam hitungan beberapa bulan sudah berhasil lolos untuk bisa mengikuti kontestasi pemilu 2024. Tentu ini adalah sebuah prestasi yang patut kita apresiasi. Kali ini kita akan berbincang lebih mendalam tentang Partai Kebangkitan Nusantara dengan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Sri Mulyono. Terima kasih Pak. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Ini Pak Sekjen ini yang mengawal dari embrio sampai kelahiran, sampai mengikuti kontestasi pemilihan legislatif. Ya. Per pemilu legislatif kemarin, berapa kursi yang PKN dapatkan? Ya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Oponus, Pak Joni yang sudah menyempatkan diri untuk datang ke Jumnas PKN. Saya sampaikan salam Nusantara juga. Salam Nusantara, salam kebangkitan Nusantara, dan Nusantara Jaya. Memang partai PKN ini partai yang paling bungsu. Kami lahirkan, kami bentuk pada tanggal 28 Oktober tahun 2021 dan kita sudah bisa mengikuti pemilu 2024 kemarin, pemilu legislatif. Dan alhamdulillah kita mendapatkan 58 kursi DPRD. Provinsi, kabupaten, kota. 4 DPRD provinsi, yaitu Sumatera Selatan 1 kursi, kemudian Papua Tengah 1 kursi, Papua Pegunungan 2 kursi untuk provinsi, dan 54 lainnya adalah DPRD, kursi DPRD kabupaten kota, yang sebagian besar ada di provinsi paling timur Indonesia, yaitu Papua, baik di Papua Induk, Papua Tengah maupun Papua Pegunungan. Kita punya 58 wakil rakyat di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Baik, ini luar biasa. PKN terbit dari timur Indonesia ya Pak Sekjen ya. Baik, tentu dengan adanya pilkada selanjutnya dalam rangkaian penutupan pemilu 2024, ada kader PKN yang berkontestasi di pemilihan kepala daerah. Sampai hari ini yang sudah terdaftar di KPU ada berapa kader PKN yang istimewa ini? Kader langsung ya, yang betul-betul kader langsung, artinya dia kader ber-KTA PKN dari awal, kemudian mereka juga ikut kontestasi dalam pileg, dan sekarang mereka ikut pilkada. Yang betul-betul kader kita itu Sumatera Selatan itu ada Bu Lusianti yang sekarang sedang bertarung untuk pilkada Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel. Kita doakan mudah-mudahan beliau menang. Amin. Jadi bupati. Itu kader kita dari awal, dan beliau adalah ketua PIMDA, pimpinan daerah PKN Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian ada lagi Pak Kosten Otemka. Pak Kosten Otemka ini ketua kita juga, ketua PIMDA Provinsi Papua. Beliau sekarang sedang bertarung di pemilihan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang. Kemudian ada Pak Elvis, dia ketua PIMDA Provinsi
Papua Tengah. Ya. Sekarang beliau bertarung untuk Bupati Puncak. Dan satu lagi ada Pak Yemis Kogoya yang sedang bertarung untuk Bupati Lanijaya. Lanijaya. Nah, ini yang betul-betul kader kita. Iya, iya. Selain kader kita, ada juga kita mengusung beberapa calon bupati dan juga calon gubernur di daerah. Dan beberapa dari mereka yang sekarang sedang bertarung, yang kita usung, itu berkomitmen kalau dia menang jadi bupati atau jadi wali kota, mereka akan siap untuk menjadi kader PKN di daerah masing-masing. Luar biasa capaiannya ini anak bungsu ini lincah sekali ya Pak Sekjen ya. Terutama Pak Sekjen, kita melihat dari kelahiran sampai kemudian ada suksesi di Munaslup yang sangat soft landing saat itu. Pak Sekjen mengawal itu sampai hari ini membuahkan prestasi yang kita lihat kalau diperbandingkan dengan yang lain ini senyap, tapi jelas ada ini Pak Sekjen. Ramuannya dalam menggalang, mengkoordinasikan para kader PKN dari awal pembentukan sampai bisa berprestasi sejauh ini seperti apa Pak Sekjen? Jadi modal kami adalah optimisme, keyakinan. Ya. Saya bersama teman-teman, terutama Pak Gede Pasek Suwardika, Pak Mirwan Amir, yang di backup full oleh Pak Anas Urbaningrum, dan teman-teman lainnya, ada Rio, ada Rudi, ada Pak Geri. Modal kita adalah optimis. Ya. Optimis, yakin, partai ini mampu kita lahirkan dan mampu kita kelola, mampu kita wujudkan, dan mampu untuk bertarung dalam Pilkada 2024 kemarin. Optimisme yang kita jalankan. Karena kita membangun partai ini tidak ada uang. Kita tidak ada uang. Kita modalnya keberanian dan keyakinan. Nah, alhamdulillah dengan optimisme, dengan keyakinan itu, kita berhasil membentuk di seluruh provinsi di Indonesia, 38 provinsi terbentuk semuanya. Kemudian kita juga berhasil membentuk di 503 kabupaten kota di seluruh Indonesia dengan bermodalkan dari optimisme dan keyakinan dan juga jaringan yang sudah kita punya. Sehingga dalam waktu 1 tahun lebih sedikit, kita mampu membangun struktur dari mulai pusat sampai di tingkat kecamatan. Dan karena struktur kita lengkap, struktur kita berjalan baik, maka kita bisa lolos verifikasi faktual dan akhirnya bisa ikut pemilu 2024 yang lalu. Keyakinan itu bukan hanya dari kami, tapi keyakinan itu juga dimiliki oleh para kader-kader kita di daerah. Di provinsi, di kabupaten, di kecamatan, mereka optimis sekali bahwa partai ini, Partai Kebangkitan Nusantara ini akan lolos verifikasi faktual dan akan ikut pemilu. Mereka juga bekerja keras, mereka mengerahkan segala kemampuannya, kader-kader terbaik PKN ini, dan harus diapresiasi setinggi-tingginya, karena tidak banyak orang yang berani mulai dari awal itu tidak banyak. Kalau follower, banyak. Sudah jadi, follower itu bukan sesuatu yang istimewa. Tapi memulai dari awal, dari nol, menjadi orang terdepan dengan keyakinan penuh, walaupun dengan keterbatasan sumber daya, terutama sumber daya finansial, tapi teman-teman para kader di daerah ini sangat optimis, yakin, berani, berkorban, berjuang, dan itu tidak dimiliki oleh banyak orang, sehingga mereka kami sebut sebagai kader-kader yang betul-betul kader utama. Pak Ketum menyebutnya sebagai kader utama. Dan
Selain itu, kita tidak boleh melupakan sosok ketua umum kita yang sudah menasional, bahkan tokoh nasional yang sangat diperhitungkan. Itu juga daya tarik tersendiri bagi politisi-politisi di daerah untuk bergabung dengan PKN. Ketokohan Pak Gede Pasek Suardika dalam dunia politik, dalam dunia hukum, itu juga menjadikan daya tarik tersendiri bagi PKN ini. Nah, dengan modal keyakinan, optimisme, jaringan, ketokohan yang dimiliki oleh PKN, maka lahirlah PKN, kemudian berproseslah PKN, dan kemudian berhasil ikut pemilu 2024 kemarin. Ya, memang kami sebagai media melihat PKN ini terutamanya ada 4 sosok ini yang kelihatan kalau dari kacamata masyarakat ini. Di sana ada Pak Gede Pasek Suardika yang catatan prestasinya satu-satunya orang Bali yang menduduki ketua Komisi 3 dulu dalam catatan kami. Kemudian yang kedua ada Pak Sri Mulyono sendiri yang kita tahu rekam jejaknya dulu, dan ada Pak Mirwan Amir juga, dan yang terakhir sebagai orang menyebutnya adalah Berlian yang sekarang sudah menjadi ketua umum Partai Kebangkitan Nusantara, Pak Anas Urbaningrum. Ini tentu 4 sosok ini di kacamata masyarakat ini sangat seksi sehingga bisa menarik perhatian orang mau bergabung. Pada saat selesai pandemi, orang bergabung ke partai politik itu mungkin sesuatu yang sulit ya Pak Sekjen ya. Pada saat itu kalau dia tidak terpanggil, dia memang tidak ada daya tarik dari personal, daya tarik dari visi misi, dan ininya mungkin akan sulit. Kemudian Pak Sekjen, kami kemarin sempat ikut bimbingan teknis di Mahkamah Konstitusi. Ya, di Puncak ya? Di Puncak terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah nantinya. Dan terprediksi nanti akan menjadi sengketa yang paling banyak itu Pak. Dari prediksi kira-kira bisa mencapai 500-an. Karena subjek di dalam sengketa pilkada ini hanya satu, yaitu calon itu sendiri. Padahal satu daerah banyak calonnya. Makanya bisa terjadi sampai di prediksi 514 kemarin Pak Ketua MA itu. Jadi memang setiap partai politik terutama yang kadernya menjadi kepala daerah itu harus sudah mulai diantisipasi supaya nanti pada sengketa di Mahkamah Konstitusi sebagai penentu kemenangan juga di finalnya nanti itu bisa pesan beliau bisa ditata sedemikian rupa sehingga nanti apabila menang ataupun kalah sudah siap. Nah, sekarang bagaimana kesiapan dari PKN sendiri terhadap kadernya yang maju ke pilkada terkait dengan sengketa nanti? Karena dimungkinkan jadi atau tidak jadi akan sampai sana ini, Pak. Jadi kan kita ini kan bernegara, berbangsa bernegara, itu kan semua ada aturannya. Iya. Dan kita harus taat kepada aturan. Sepakat ya. Termasuk dalam pilkada, dalam apapun, salah satunya pilkada. Nah, sengketa, yang namanya sengketa pilkada itu kan sudah terjadi sejak reformasi. Iya. Kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah, sengketa itu boleh diajukan ketika ada perselisihan. Ya, ketika selisih angka hasil pilkada itu kurang ambang batasnya ada. Ambang batasnya itu kalau nggak salah 4% kalau nggak salah. 2,5 sampai 4% atau 4% gitu. Nah, kalau aturan itu ditegakkan, dilaksanakan, artinya misalnya kalau ada yang menang lebih dari 4% ya selesai ya kan? Iya. Tapi kalau ada yang
Nah, mudah-mudahan itu tidak banyak terjadi. Iya, iya. Mudah-mudahan banyak yang menang dengan lebih dari 4%, sehingga pekerjaan MK juga tidak terlalu banyak. Iya, iya. Tapi seandainya pun, katakanlah 80%, 90% itu ternyata sengketa, ya itu kan memang tugas MK. Dan MK sudah terbiasa, memang tugasnya dia, tupoksinya dia, dan sudah sudah terbiasa menangani hal itu kan. Jadi itu bukan suatu hal yang krusial menurut saya. Itu sudah ada tupoksinya, sudah ada yang ngurusin sendiri yaitu MK. Nah, nanti kalau PKN misalnya ada kadernya yang bersengketa dengan mengikuti aturan yang sudah ada, disengketakan ke MK, nah tentu kita akan berjuang sepenuhnya. Baik menjadi tergugat atau menjadi penggugat, kita akan berjuang sepenuhnya untuk berusaha memenangkan proses sengketa ini. Saya kira dengan kemampuan para hakim yang sudah teruji sekian lama, dengan perangkat-perangkat yang dimiliki, fasilitas yang dimiliki, pengalaman yang dimiliki oleh para hakim, oleh MK, itu saya kira MK bisa mengatasi itu semua. Kita partai ya tentunya menyiapkan segala sesuatunya ketika nanti terjadi sengketa, kita akan memberikan pembelaan yang terbaik, maksimal, optimal, sehingga kader kita bisa memenangkan dalam sengketa itu. Tentu semua partai berpikir seperti itu. Iya, sudah menyiapkan tim hukumnya. Kita punya LBH, kita punya tim hukum yang sudah siap untuk dalam tanda kutip berperang untuk di MK jika peperangan itu nanti ada. Gitu. Iya, kemarin menurut Ketua MK juga, MK nggak mau disebut sebagai mahkamah kalkulator, jadi tidak mau terikat pada angka-angka tadi, tapi lebih kepada substansinya. Nah, substansi di bawahnya itu rigid sekali. Kemarin 4 hari itu memang banyak hal, Pak. Banyak hal yang diberikan celah, ruang kepada masyarakat untuk bisa melakukan permohonan. Asal subjeknya adalah kepala daerah itu sendiri. Baik, ini tentu sebuah rangkaian penutupan pemilu itu kan nanti ujungnya di MK ya Pak ya. PKN sudah siap mempersiapkan dengan siap tim hukumnya ya Pak ya untuk MK kader-kadernya ya. Kita ada tim hukum, kita ada LBH. Ya, semoganya nanti itu sudah tenang. Baik, Pak Sekjen, kita beralih ke perpolitikan nasional nih. Kita beralih menurut kacamata Pak Sekjen, itu sebentar lagi kita akan pergantian kepemimpinan. Dan di Kartanegara dari kemarin sampai sekarang itu masih penuh sampai hari ini. Tamu-tamunya banyak yang mungkin diwawancara, ditanya kesiapannya. Dan kemarin sempat disebutkan ada ke depan mungkin ada kabinet Zaken yang diisi oleh para profesional. Tanggapan Pak Sekjen dengan para calon kandidat menteri yang sekarang dipanggil ini seperti apa Pak Sekjen? Sebagian pertama kita ucapkan selamat atas terpilihnya Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029. Mudah-mudahan dua pemimpin kita ini, terutama Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, mampu memberikan yang terbaik untuk Indonesia ke depan, karena Indonesia ini hari ini sudah dalam posisi sulit ya, menurut data-data yang kita baca, yang saya baca, Indonesia dalam posisi sulit. Kenapa? Karena ekonomi kita melemah, pengangguran kita, PHK yang diumumkan oleh pemerintah saja itu ada 53.000. Kemudian dalam 5 tahun terakhir, dalam
5 bulan terakhir ini daya beli masyarakat menurun drastis, ekonomi melemah, kemudian banyak pabrik-pabrik industri yang tutup. Ya. Kemudian tahun ini, tahun depan kita harus membayar bunga dan cicilan bunga dan cicilan pokok utang Indonesia. Ya. Ini tahun 2025 ini kita akan membayar, kalau tidak salah itu jumlahnya sekitar 400 triliun ya. 400 triliun ya. Kalau nggak salah ya, nanti bisa dikoreksi. Ya. Karena saya bacanya itu sudah lama, mudah-mudahan 400 T. Nah, tantangan besar ini, bahkan ada info berita yang akurat yang saya baca beberapa hari yang lalu, entah berita Kompas atau apa, saya baca beberapa hari yang lalu, bahkan tahun 2025 ini 45% dari APBN itu untuk bayar hutang. 45%. 45% itu untuk bayar hutang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Tapi yang paling banyak kita utang dalam negeri dalam bentuk SUN. Ya. Bayangkan aja, kita punya APBN 3.000 triliun, kurang lebih sedikit. Ya. 3.004 triliun kalau nggak salah. 45%-nya itu berapa? Ya. Hampir setengahnya. Hampir setengahnya. Jadi sekitar 1.300 sampai 1.400 T kan. Itu untuk bayar utang saja. Ya. Nah, jadi APBN real kita sebenarnya hanya 1.600 triliun kan. Ya. Belanja pegawai? Untuk rutin itu 60%. Wow. Belanja rutin. Jadi sekitar mungkin kita punya belanja pembangunan sekitar 600 triliun ya. Ya. 600 triliun. Nah, tantangan ini, tantangan yang sangat berat yang akan dipanggul oleh Pak Prabowo dalam 5 tahun ke depan. Bagaimana mengatasi pengangguran, bagaimana mengatasi ekonomi yang melemah, bagaimana mengatasi mengatasi industri-industri yang tutup, sehingga perlu tantangan industri baru, perlu kebijakan baru untuk menghidupkan industri yang tutup itu. Nah, itu adalah masalah-masalah besar yang dihadapi oleh Indonesia hari ini. Nah, dikaitkan dengan menteri-menteri yang calon menteri yang dipanggil oleh Pak Prabowo hari kemarin dan hari ini, sebagian saya kenal karena beliau sudah pernah menjabat sebagai menteri, tapi sebagian saya juga tidak kenal. Nah, sebagian yang dipanggil oleh Pak Prabowo yang pernah menjabat menteri di era Jokowi, memang dipilih, menurut saya, dipilih menteri-menteri yang punya kinerja bagus selama 5 atau 10 tahun dalam masa pemerintahan Jokowi. Secara pribadi, kualitas pribadi, mereka adalah orang-orang yang berkualitas, yang bagus. Tetapi dalam secara makro, dalam ekonomi makro, secara makro, itu boleh dikatakan ekonomi Indonesia selama 5 tahun ini tidak membaik. 5 tahun ke belakang ini tidak membaik, tapi menurun ekonomi Indonesia ini. Nah, ini yang saya juga menjadi ragu, apakah orang-orang yang kembali dipimpin, yang kembali dipanggil untuk menjadi menteri ini akan bisa menaikkan ekonomi Indonesia di masa krisis ekonomi ini. Ini juga PR besar. Permasalahan kita yang paling besar hari ini adalah masalah ekonomi. UMR kita itu masih memprihatinkan. Di Jawa Tengah itu UMR-nya 1.800.000. Pendapatan mereka sehari 60.000. 60.000 itu yang nggak dapat apa-apa hari ini. Ambang batas kemiskinan kalau tidak salah malah masih di angka 500.000 per bulan itu. Kemudian satu lagi, menurunnya kelas menengah. Menjadi
kelas menengah turun drastis. Ya, ya, ya. Kemudian pengangguran Indonesia itu sangat besar. Ya, ya, ya. Pengangguran sangat besar. Nah, ini tantangan ke depan presiden baru ini cukup berat. Karena itu menjadi presiden, menjadi pemimpin negara itu bukan hanya untuk sebuah kemewahan jabatan bahwa saya jadi presiden, saya jadi menteri. Ya. Tapi bagaimana presiden dan para menteri ini mendatang ini betul-betul mengerti, memahami masalah-masalah bangsa, masalah-masalah negara, masalah-masalah rakyat, sehingga betul-betul ada kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat banyak, yang menguntungkan rakyat. Ya. Kritik dari kami, dari saya adalah ketika seseorang itu diberikan jabatan sebagai pejabat tinggi atau pejabat apapun di negara Indonesia ini, maka yang saya lihat yang juga dilihat banyak orang adalah mereka mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Iya, iya, iya. Jadi kalau di Indonesia ini kalau orang diangkat sebagai pejabat, pejabat tinggi apalagi, pejabat apapun, itu selalu berorientasi bagaimana menambah kekayaan. Iya, meningkatkan gaya hidup. Iya, menambah kekayaan bukan hanya menambah kekayaan, tapi kekayaan yang banyak, yang menumpuk-numpuk harta. Iya. Nah, kalau Pak Prabowo berani, ini tantangan dari PKN. Kalau Pak Prabowo berani, kita tantang bagaimana menerapkan pembuktian terbalik atas harta yang bagaimana sekarang sebelum menjadi menteri sudah lapor dulu LHKPN. Nanti setelah setahun 2 tahun menjadi menteri, setiap tahun harus lapor LHKPN, tentu dengan catatan harus jujur. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Transparan. Nah, kita lihat kalau dalam 2 tahun, 1 tahun dia mempunyai kekayaan berlipat-lipat, maka Pak Prabowo harus memecat itu. Karena dia menjabat bukan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi dia menjabat untuk menumpuk-numpuk harta bagi kepentingan dirinya. Itu harus dimulai. Kalau itu dilakukan, langsung shock terapi. Nah, itu akan berdampak kepada pejabat-pejabat yang lain. Iya, betul. Itu banyak buktinya kok. Ketika pejabat hartanya bukan hanya kaya, tapi sangat kaya, menumpuk-numpuk harta, itu yang tidak boleh. Mindahin uang negara ke kantong pribadi. Menumpuk-numpuk harta itu yang tidak boleh. Terakhir itu di timah yang 300 triliun itu cukup menyengat, bagaimana mungkin ini? Jadi seseorang itu tidak bisa melakukan korupsi ataupun mencuri harta negara, korupsi, jika tidak bekerjasama dengan pejabat yang berwenang. Iya, kolektif pasti itu. Kuncinya itu di pejabat yang berwenang. Iya. Bagaimana bisa mengoperasikan timah sampai puluhan tahun kalau tidak dilindungi? Iya, betul. Ini sudah jadi wabah lah kalau dibilang, sudah menyebar di nyaris setiap departemen-departemen itu. Bagaimana proyek 10 triliun di Menkominfo, proyeknya 10 triliun, dikorupsi 8 triliun. Gimana coba? Iya. Ini satu lagi, Pak Sekjen, terkait para menteri yang notabene adalah pejabat parpol atau kader parpol. Tentu ini kami melihatnya akan menjadi narapidana. Nah, ini mungkin salah satu
upaya pencegahan agar para menteri itu betul-betul sebagai manajer di departemennya, karena pengelola anggaran negara ini kan kementerian. Ya. Nah, kalau ada kewajiban dari ADART parpolnya tentu ribet seperti yang terjadi kemarin sampai dikembalikan ke KPK gitu. Waduh, kok ke sana ya, kita tidak memungkiri karena dia juga ada tugas dari partai. Bagaimana menurut Pak Sekjen kalau kita usulkan bahwa menteri itu harus cuti dulu dari pejabat atau kader parpol? Dulu awalnya kan Pak Jokowi komitmennya itu ya. Iya, awal-awal jadi presiden ya. Komitmennya ketua umum partai nggak boleh jadi menteri. Iya. Harus pilih jadi menteri atau jadi ketum. Iya. Gitu. Pilih salah satu. Nah, tapi itu nggak bisa dilaksanakan. Itu sulit terjadi. Kenapa? Karena presiden itu diusung oleh partai politik. Iya. Itu yang sulit kan. Iya. Jadi kan partai politik tentu partai politik berpikir lah, kan saya yang ngusung kamu, masa setelah ini saya harus melepas jabatan. Anda jadi presiden tuh karena partai politik, bukan karena pribadi-pribadi. Nah, menurut saya secara ideal kita sudah tahu, misalnya itu sulit dipisahkan ya. Kalau melepaskan jabatan partai itu sulit. Jadi menteri atau jadi ketum parpol atau jadi pejabat parpol. Nah itu sulit. Karena kaitannya adalah Anda presiden produk dari partai politik. Iya. Itu sulit. Nah, secara ideal itu konsepnya sudah ada. Iya. Jadi kalau Anda dari parpol kemudian menjadi menteri, maka Anda harus melaksanakan tugas-tugas menteri. Anda hari ini bukan lagi perwakilan parpol, tapi Anda adalah pilihan pembantu presiden dengan tugas tertentu. Anda harus konsentrasi di tugas Anda. Nah, tetapi ini menteri kan juga kebanggaan dari parpol. Iya. Dan presiden pasti akan meminta dukungan dari partai politik. Untuk apa? Untuk kelanjutan, untuk keberlangsungan pemerintahannya. Iya. Kenapa presiden selalu membuat koalisi? Misalnya Pak SBY dulu membuat setgap koalisi. Iya. Kemudian Pak Jokowi juga mengamankan banyak partai kecuali Demokrat dan PKS untuk koalisi. Kemudian ini Pak Prabowo juga pasti akan seperti itu. Kenapa? Karena untuk memerintah itu perlu dukungan partai, khususnya partai di parlemen. Nah, partai-partai di parlemen ini yang pendukung-pendukungnya presiden ini, dia memberikan nama-nama, usulan-usulan kepada presiden untuk dijadikan menteri, pembantunya presiden, ya dalam rangka kelancaran tugas-tugas presiden juga. Jadi tidak bisa dilepaskan. Nah, selain itu ya kita harus jujur, harus transparan apa adanya bahwa menteri-menteri ini kan juga punya kewajiban terhadap partai. Iya. Dia punya kewajiban terhadap partai. Dan dari situlah partai bisa hidup. Iya. Partai bisa hidup dari menteri-menteri yang kita punya, karena di situ ada sumber energi. Memang siklusnya begitu ya. Dari situ ada sumber energi untuk partai. Selain kebanggaan, juga ada sumber energi dari situ. Ada timbal baliknya. Pak Presiden juga pengen lancar, partai-partai juga pengen lancar. Itu kita maklumi. Nah, hanya tadi masalahnya partai kan juga semua visi misi partai kan juga ingin membangun masyarakat, ingin mengabdi kepada masyarakat sebagai media aspirasi masyarakat. Kalau itu dilaksanakan betul ya tidak ada masalah. Yang ada masalah itu tadi ketika proyek 10 triliun dikorupsi 8 triliun, itu masalah. Betul. Saya kira nggak ada masalah. Sepanjang LHKPN itu tadi lah ya, kunciannya dulu sebelah situ dulu ya. LHKPN, secara personal.
nanti diukur, dievaluasi setiap tahun, perkembangan kekayaannya seperti apa. Ya. Terus kemudian ya harus betul-betul serius lah. Jangan sampai terjadi itu lagi yang korupsinya itu terlalu besar. Iya, iya. Korupsinya terlalu besar. Masa korupsi 80%? Iya, iya. Itu kan udah gila ya. Udah gila ya. Kemudian ini Pak Sekjen, menghadapi geopolitik global yang sepertinya di media kita bisa melihat sudah diambang batas perang dunia ketiga. Nah, ini ketika Selat Hormuz nanti itu di-ban dan kita tahu semuanya import, apakah negara kita apabila di-ban tidak bisa import itu akan seperti apa nanti kira-kira? Kalau saya pribadi ya. Kalau Indonesia itu diisolasi itu lebih bagus. Iya. Kenapa? Karena kita semuanya punya. Iya. Jadi swasembada mau nggak mau ya. Kita semuanya punya. Kita punya ikan, punya tanah yang subur, punya pertanian, dan satu lagi, kita punya rakyat yang sangat banyak. Iya. Kita punya rakyat 280 juta. Iya. Orang. Iya. Semuanya perlu makan, semuanya perlu rumah, semuanya perlu sandang. Iya. Nah, yang membuat kita lemah justru ketika kita impor. Ya, tidak mendidik untuk berdikari swasembada sendiri ya. Kenapa hari ini pengangguran itu, PHK itu banyak? Ya. Karena produk-produk Indonesia, produksi Indonesia digantikan oleh barang-barang impor. Ya, yang notabene lebih murah. Lebih murah, lebih cepat, apa? Sehingga produk-produk lokal kalah bersaing. Dengan impor. Padahal murahnya produk impor itu adalah strategi dagang. Ya. Dikasih dulu murah. Setelah industri semuanya tutup, baru dia naikkan harga. Ya. Beras kita impor. Oh, beras impor lebih murah. Kalau kita produksi sendiri itu 10.000, kalau impor hanya 7.000. Kita mendingan impor saja. Ngapain? Ya. Impor 7.000. Akhirnya petani kita mati semua. Ya. Industri petani dan turunannya mati semua. Ya. Setelah mati semua, dinaikkan harga impor ini. Toh harganya buktinya sekarang naik, nggak mau tidak mau kan kita beli. Ya, betul. Karena kita sudah tidak punya lagi sumber daya. Iya, sudah tidak bisa mengatur lagi ya. Ya. Nah, kalau misalnya Indonesia itu diisolasi, diembargo, atau karena perang tidak bisa ada transaksi impor, justru lebih bagus. Iya. Semuanya kita sendiri. Iya. Jadi berpikir ya. Kita sendiri, kita bikin pertanian sendiri, kita bikin tambang buat kita sendiri, kita bikin apalagi laut buat kita sendiri. Iya. Orang masyarakat kita banyak kok. Iya. Ada 300 juta orang kok. Iya. Gak ada masalah. Yang masalah itu kalau negara kecil seperti Singapura. Iya. Ketika di embargo, diisolasi atau tidak ada transaksi internasional, mati dia. Dia mau nanam apa di sana? Iya. Nggak bisa. Mau ternak apa? Nggak bisa. Itu negara EO aja yang ngatur ya Pak ya. Dia nggak punya modal apa-apa. Iya. Dia bertani nggak bisa. Mau nyari ikan nggak bisa. Iya. Listrik pun, air pun dia dari Malaysia. Sulit. Tapi kalau kita nggak ada masalah. Negara-negara yang dalam tanda kutip relatif terisolasi, tapi besar, itu justru mandiri. Contohnya itu Cina. Cina itu sebenarnya terisolasi awalnya. Sebenarnya Cina itu terisolasi. Iya. Dia menjadi dibuka hubungan internasional karena dia sudah kuat. Iya. Baru negara-negara lain mau tidak mau harus berhubungan dengan dia. Nah, Cina itu kan nggak ada masalah. Dia punya 1,4 miliar manusia. Iya. Itu berapa banyak negara? Iya, betul. Satu negara Cina itu berapa banyak negara? Iya. Eropa itu satu negara hanya 20 juta, 15 juta. Dikumpulkan seluruh Eropa belum bisa menyamain Cina. Iya. Ada kalau Cina di embargo nggak ada masalah. Embargo aja. Iya. Orang ini ekonomi sudah muter kok. Iya, sepakat. Memang orang bijak bilang otak manusia itu bekerja ketika kepepet, Pak Sekjen. Kalau dia kepepet, baru dia kreatif untuk membangun supaya dia bisa bertahan hidup. Artinya
kita sudah siap ya secara mental. Bangsa ini kan mental pejuang, harus sudah siap ya dalam segala situasi, harus siap. Ngapain orang kalau kita sama negara lain tuh pasti negara lain kan mikirnya cuan kan, pasti mikir untung kan. Saya dagang harus untung, bahkan untungnya bukan sekali 2 kali tapi 3 kali 4 kali. Dan kita dengan yang ada sekarang ini itu sebenarnya rugi, karena yang diuntungkan itu kan negara importir, yang diuntungkan importir. Kalau orang itu ada negara-negara yang mengekspor kita hanya jadi konsumen kan rugi. Iya betul, kita sudah menjadi memang pembeli. Kita semua ya, kita jadi gemar membeli. Bangsa ini bukan gemar membuat tapi lebih senang membeli. Mbak, ada closing statement Pak Sekjen. Saya sudah merasa, kami merasa bangsa ini memang betul-betul berada pada titik berbarengan dengan geopolitik global nih. Sedangkan pemilihan kepala daerah itu adalah ujung tombak dari konstitusi berdirinya negeri ini, yang menjadi kepanjangan tangan negara. Apa harapan Pak Sekjen menghadapi keduanya ini? Yang pertama, memang kepala daerah itu ujung tombak dari pembangunan kita. Saya berharap, PKN berharap Pilkada 2024 ini benar-benar menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang betul-betul ingin mengabdi kepada rakyatnya. Kalau itu terjadi, insya Allah Indonesia akan menuju ke yang lebih baik. Bukan bupati, wali kota, atau gubernur yang menumpuk-numpuk harta, menambah kekayaannya, tapi betul-betul mereka berkomitmen untuk memberikan kemampuannya, segala kemampuannya untuk kepentingan rakyat. Nah, terkait dengan kondisi geopolitik global hari ini, kalau misalnya terjadi, kan kita kemarin sudah pernah terjadi perang di Timur Tengah, sekitar tahun 2013 itu ada Arab Spring, dan memang berpengaruh, tapi tidak terlalu signifikan ya. Karena perang sekarang itu adalah perang yang dikendalikan. Jadi ketika perang sekarang itu tidak bisa terjadi seperti perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu nggak bisa. Kalaupun ada perang hari ini adalah perang yang dikendalikan. Perang yang dikontrol. Mudah. Kalau misalnya Amerika ingin membuat bargaining position dengan negara-negara Arab, maka Israel diperkuat. Dulu ISIS diperkuat, teroris diperkuat, sehingga Amerika bisa mengambil minyak di Timur Tengah dengan mudah dan murah. Nah, sekarang ISIS sudah tidak ada, Israel sekarang udah berani sendiri untuk perang sendiri. Nah, kalau nanti Amerika ingin sudah kira-kira bargaining position-nya sudah terpenuhi di Timur Tengah, ya Israel direm. Kalau dia ingin agak naik sedikit, ya Israel dikasih senjata lagi supaya maju lagi. Inilah perang yang dikendalikan. Nah, itu perang yang dikendalikan. Jadi dulu, menurut Yuval Noah Harari itu seorang sejarawan dari Tel Aviv, Israel. Musuh manusia itu dulu ada 3. Kemiskinan, peperangan, penyakit. Hari ini kelaparan, penyakit, dan perang. Hari ini tidak ada lagi orang perang. Tidak ada lagi orang yang kelaparan. Yang ada orang mati kekenyangan.
obesitas. Ya, ya, aman. Makanan itu sudah aman, sudah tidak ada lewat, masalah. Ya. Yang kedua, penyakit. Pandemi sudah lewat. Dulu TBC ada namanya black hole ya, yang terjadi di Eropa. Ya. Itu diperkirakan 100 juta orang mati dari 200 juta populasi di Eropa. Jadi 50%-nya mati. Ya. Kenapa? Karena belum ditemukan obat. Namanya antibiotik. Antibiotik, ya. Sekarang sudah ditemukan antibiotik. Anda kena penyakit apa, dikasih antibiotik sembuh. Anda punya penyakit apa, penyakit hati ditransplantasi beres. Ya. Jadi penyakit sudah bukan menjadi momok manusia. Ya. Sudah aman. Yang ketiga adalah perang. Perang massal seperti perang dunia pertama, perang dunia kedua tidak akan terjadi. Kenapa? Karena manusia sudah waras, sudah rasional. Ya. Kalaupun ada perang, adalah perang yang dikendalikan, perang yang dikontrol. Dan perang itu di satu tempat saja, tidak bisa mengglobal, nggak bisa. Nah, ini sudah, jadi kalaupun terjadi perang itu perang politik, perang yang dikontrol, dan perang yang dikendalikan. Ini hanya masalah kepentingan negara-negara besar. Ya. Nah, kita sebagai negara menengah, Indonesia ini negara menengah, bahkan termasuk besar, Indonesia menengah, besar lah, menengah ke atas. Menurut saya, tidak ada yang berani menyerang Indonesia. Ya. Tidak ada yang menyerang Indonesia. Kenapa? Karena kepentingan negara besar di sini itu sangat banyak. Ya. Kepentingan negara besar di Indonesia itu Amerika. Ya. Itu sudah banyak sekali kepentingannya di sini. Dan dia akan melindungi Indonesia. Ya. Kalau dia tidak melindungi Indonesia, Indonesia diambil Cina. Ya. Cina juga punya kepentingan banyak di sini. Iya. Dua negara raksasa ini. Iya. Jepang juga punya banyak kepentingan di sini. Iya. Singapura, investornya besar-besar semua di sini. Iya. Dan mereka semua berkepentingan untuk mengamankan Indonesia. Iya. Berarti Indonesia negara penting ya, Pak ya? Penting. Kalau Indonesia tidak diamankan, investasi mereka musnah di sini. Iya. Nah, jadi harus kita insya Allah aman, tidak akan diganggu secara fisik, tapi secara mental, budaya, mereka tetap menginginkan kita ada di bawah kendali mereka, secara mental, secara budaya, secara berpikir. Untuk menjajah, menyerang enggak, tapi otak kita dibuat brainwashingnya ya, di brainwash supaya ngikut Amerika. Cina juga nge-brainwash supaya ikut Cina. Jepang juga nge-brainwash supaya ikut Jepang gitu. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan beasiswa. Anak-anak kita dikirim ke Cina, anak-anak kita dikirim ke Amerika, ke Jepang, ke Eropa. Itu kan ideologinya ditanamkan semua di mahasiswa kita. Tapi itu bagus. Suatu saat Indonesia jadi melting pot. Jadi tempat bertemunya puncak-puncak budaya, puncak-puncak pemikiran dunia. Ada di kita semua. Akan menjadi negara yang maju. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Baik, kita sudah di penghujung. Terima kasih waktunya berkenan berbincang dengan sahabat Oponus semua. Pak Sekjen sehat selalu dan sukses selalu dalam berpolitik, juga dalam menjadi pelayan masyarakat. Amin. Terima kasih. Ya, sahabat Oponus, jadilah orang Indonesia. Makin Indonesia, makin bangga. Bersatu kita teguh, bercerai kita teguh. Kita runtuh. Kita pakai slogan PKN, Mitreka Satata. Bersatu dalam persahabatan. Terima kasih. Salam Nusantara. Baik, terima kasih, Pak.